Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kelima ini, administrasi umum, kita masih akan membahas mengenai mekanisme surat menyurat. Dalam tata pengelolaan surat menyurat, kegiatan surat menyurat dalam sebuah kantor pasti terjadi dan dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan surat-surat tersebut. Yang pertama ada bagian-bagian surat. Terdiri dari kepala surat atau kop surat, kemudian ada nomor surat, yang ketiga ada nama kota, tanggal, bulan, dan tahun surat, kemudian ada lampiran, lalu ada hal atau perihal, kemudian ada alamat dalam atau alamat yang dituju, kemudian salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama instansi, organisasi atau perusahaan yang mengeluarkan surat, lalu tanda tangan, nama jelas, dan nama jabatan. Kemudian ada penanggung jawab surat, ada tembusan, kemudian nama inisial, dan cap perusahaan atau instansi. Kemudian ada prosedur pengelolaan surat masuk. Yang pertama, bagian penerimaan. Surat yang masuk pertama-tama dikumpulkan, kemudian dihitung jumlahnya, dan diteliti ketepatan alamat si pengirim surat. Kemudian surat digolongkan sesuai urgensi penyelesaian surat. Setelah itu diberi tanda bahwa surat telah diterima. Kemudian yang kedua ada bagian penyortiran, bertugas memisahkan surat-surat untuk pimpinan, sekretaris, karyawan, dan sebagainya. Selain itu, surat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu surat dinas rutin, surat dinas penting, dan surat dinas rahasia. Kemudian bagian pencatatan. Pertama, bagian pencatatan akan membuka amplop, membaca dan meneliti isi surat. Tujuannya agar pimpinan dapat memahami isi surat dengan cepat. Caranya dengan menggarisbawahi atau menstabilo kata-kata atau kalimat yang dianggap penting. Kemudian, memberi catatan penting yang harus ditangani pimpinan atau unit yang dituju. Lalu, memeriksa lampiran-lampiran apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian, jika sudah lengkap, akan dibubuhkan cap stempel agenda pada ruang kosong di bagian bawah atau atas surat. Setelah dicatat, akan diberikan pada bagian pengarahan dan penerusan. Ini akan melampirkan surat masuk dengan lembar disposisi, kemudian disampaikan kepada pimpinan atau kepala bagian untuk memperoleh tanggapan atas isi surat. Tanggapan dapat berupa informasi atau instruksi. Kemudian menyampaikan kembali surat yang sudah mendapat tanggapan dari pimpinan kepada sekretaris atau kepala tata usaha. Kemudian surat dengan lembar disposisi disampaikan oleh sekretaris kepada unit pengolah. Lalu yang kelima ada bagian pendistribusian surat. Surat yang sudah berdisposisi dicatat terlebih dahulu di buku ekspedisi ekstern. Kemudian surat didistribusikan dengan menggunakan buku ekspedisi internal kepada unit pengolah atau alamat disposisi. Lalu penerima surat membubuhkan paraf pada buku ekspedisi intern sebagai bukti surat telah diterima dan surat diproses oleh unit pengolah sesuai dengan disposisi pimpinan. Kemudian bagian penyimpanan. Apabila surat telah diproses, maka surat tersebut harus disimpan selama masih mempunyai nilai guna. Penyimpanan surat dilakukan dengan menggunakan sistem kearsipan yang digunakan oleh kantor yang bersangkutan. Di sini ada prosedur pengelolaan surat keluar. Di antara lain, yang pertama, surat dibuat atas instruksi dari pimpinan kepada unit pengolah. Kedua, unit pengolah membuat konsep surat. Ketiga, konsep surat diserahkan kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan. Kemudian konsep surat yang sudah disetujui pimpinan, kemudian diberi nomor surat sesuai dengan agenda surat keluar. Lalu, konsep surat diserahkan kepada jurutik untuk diketik. Surat diketik rangkap 2, satu untuk dikirim dan satu untuk diarsipkan. Kemudian, jurutik membubuhkan paraf pada lembar konsep dan diserahkan kepada sekretaris atau kepala tata usaha untuk dicocokkan dengan konsep. Apabila telah sesuai, kepala TU akan memberikan paraf kecil di sebelah kiri atas bagian tanda tangan.
Lalu naskah surat diserahkan kepada pimpinan yang memberikan instruksi untuk ditandatangani. Kemudian surat dicatat di buku agenda surat keluar, diberi cap dan diperiksa kelengkapannya. Surat asli diberikan pada bagian ekspedisi, sedangkan tembusan diserahkan pada bagian arsip. Dan bagian ekspedisi mencatat surat dalam buku ekspedisi surat keluar. Kemudian surat dilipat dan dimasukkan dalam sampul atau amplop. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam surat menyurat. Yang pertama, pengirim surat. Pengirim surat adalah orang atau lembaga yang menyampaikan pesan lewat surat. Kemudian ada penerima surat atau orang lembaga sasaran yang dikirimi surat. Lalu ada pesan atau informasi gagasan atau perasaan pengirimnya. Dan saluran atau surat harus memuat pesan yang diformulasikan dalam ragam bahasa tertulis dan disajikan dalam format surat sesuai dengan keperluan. Sekian pembahasan administrasi umum kali ini. Terima kasih telah menonton videonya sampai dengan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.